Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, dan semua persiapannya disiapkan, baik itu pulpen, buku, dan lain sebagainya yang menunjang pembelajaran hari ini. Baik, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini atau kegiatan pembelajaran yang kita akan lakukan. Yang pertama, melalui bimbingan guru, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam paragraf. Yang kedua, melalui bimbingan guru, siswa mampu menjelaskan gaya magnet dan gaya gesek dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengamati hasil karya seni montase, kolase, aplikasi, dan mosaik dengan benar. Kemudian yang keempat itu, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks bacaan dengan tepat. Nah, perlu Bapak sampaikan lagi, kita harus menjalankan protokol kesehatan supaya kita tetap dalam keadaan sehat, supaya kita terhindar dari virus corona. Selanjutnya kita akan masuk materi bahasa Indonesia. Yang pertama ya, halaman 122, mensyukuri dan persatuan dan kesatuan bangsa. Di situ ada gambar menuliskan ayo mengamati ya, mengamati kerukunan di lingkungan sekitar ya. Jadi ada beberapa anak-anak yang sedang bermain di lingkungan halaman rumahnya. Mereka bermain dengan kegiatan masing-masing ya, kegiatan yang berbeda-beda, namun mereka tetap menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi kita diminta untuk saling menjaga kerukunan, baik di lingkungan sekitar, di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas seperti itu ya. Jadi wujud persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal sangatlah penting kita harus melakukan seperti itu ya. Perbedaan suku bangsa, golongan maupun agama tidak menjadikan suatu alasan untuk selalu bersatu dalam kerukunan ya. Jadi kita sebagai siswa, kita sebagai orang-orang terpelajar harus menjaga persatuan dan kesatuan khususnya di lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi bahasa Indonesia, di mana di situ kita diminta untuk menentukan pokok pikiran dalam paragraf ya. Jadi di situ ada Bapak tampilkan ya sebuah teks ya yang berjudul Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dan di mana terdapat gambar imam dari setiap agama ya, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, perhatikan contoh di samping ya, itu paragraf yang pertama. Negara Indonesia adalah negara yang kaya keragaman. Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Keragaman harus kita syukuri dengan keragaman. Kita menjadi bangsa yang besar agar keragaman bangsa Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan. Kita bangun keragaman bangsa Indonesia dengan dilandasi persatuan dan kesatuan ya. Jadi biasanya untuk pokok pikiran, ide pokok biasanya berada di awal paragraf dan bisa juga di akhir paragraf ya. Namun di paragraf yang pertama untuk pokok pikirannya berada di awal paragraf. Nah, jadi negara Indonesia adalah negara yang kaya keragaman. Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama ya. Jadi biasanya untuk paragraf pokok pikiran yang berada di awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Kemudian pokok pikiran yang berada di akhir paragraf yang disebut dengan induktif. Kemudian pokok pikiran atau ide pokok biasanya juga ada di awal dan di akhir paragraf yang disebut juga dengan deduktif, induktif ya. Jadi paragraf yang pertama pokok pikirannya adalah negara Indonesia adalah negara yang kaya keragaman. Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi IPA halaman 125 ya. Di situ ada sebuah teks ya, ada sebuah penjelasan bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengarkan atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan ya. Mungkin anak-anak semua bertanya-tanya, atau mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, kita akan mempelajari tentang gaya magnet ya. Dan sebelum kita mempelajari gaya magnet, di situ ada bentuk-bentuk magnet.
Yang pertama magnet batang, silinder, jarum, logam atau bentuk U, magnet lingkaran. Nah, selanjutnya apa itu gaya magnet ya? Nanti bisa disimak video dengan seksama ya. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain ya. Kemudian ada benda yang tidak dapat dan benda dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama, benda magnetis, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua, benda tidak magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Di situ ada contoh gambar benda magnetis dan benda tidak magnetis ya. Yang pertama ada paku, kemudian mur, sendok, dan penjepit. Kemudian yang kedua, benda tidak magnetis, biasanya meja ya, meja pintu yang terbuat dari kayu lah. Kemudian kain, kemudian apalagi karet dan lain sebagainya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arga. Pada video kali ini kita akan belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan pembelajaran kita kali ini harapannya siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Mari kita lihat penjelasan tentang benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Benda-benda magnetis ini terbagi menjadi 3 jenis bahan, yaitu ferromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Ferromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Lalu yang kedua adalah jenis bahan paramagnetis. Ini merupakan bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah yang terbuat dari bahan aluminium atau bahan dari platina. Lalu jenis yang ketiga adalah kelompok diamagnetis. Ini adalah bahan-bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan seng atau dari bismut. Nah, itu tadi adalah contoh benda-benda magnetis. Selanjutnya kita lihat benda-benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, atau benda-benda yang berbahan plastik, atau juga benda-benda yang terbuat dari karet dan bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya sebagai latihan, perhatikan gambar berikut. Coba kelompokkan mana saja benda yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk materi sifat-sifat magnet ya. Yang pertama itu magnet memiliki gaya tarik, artinya gaya yang dimiliki magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain. Makin dekat dengan magnet, gaya tarik magnet makin kuat ya.
Kemudian yang kedua, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Artinya, magnet mampu menembus benda lain. Biasanya, benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet adalah benda tipis seperti kertas ya. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet ya. Perhatikan gambar yang di bawah. Di situ ada gambar magnet yang bertuliskan tiap kutub ada huruf U dan huruf S ya. Biasanya kutub utara atau disebut juga dengan kutub selatan ya. Kemudian magnet mempunyai dua kutub ya, untuk kutub utara dan kutub selatan. Kemudian setiap kutub atau saat kutub-kutub yang sama dari dua buah magnet batang saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, akan terjadi tarik-menarik ya. Kemudian, apa sih kegunaan magnet dalam kehidupan? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang menggunakan magnet. Misalnya kompas ya. Kompas pasti kita tahu. Misalnya kompas dipakai dalam kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Misalnya dipakai para pelaut ya. Maksudnya yang kapal-kapal besar pasti menggunakan yang namanya magnet. Baik itu pesawat ya. Kemudian kapal-kapal besar, kapal-kapal yang di laut seperti itu ya. Kemudian daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet adalah benda magnet. Garis-garis magnet tersebut saling bertemu di ujung kedua kutubnya. Bisa diperhatikan di gambarnya ya. Jadi garis-garis magnet ini maksudnya saling bertemu di ujung kedua kutubnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu gaya magnet ya. Jadi di sini ada tambahan sedikit materinya tentang gaya gravitasi ya. Ini yang harus kita pahami juga ya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi ya. Gaya tarik bumi karena massa bumi sangat besar, gaya gravitasi bumi sangat besar. Oleh karena itu, tiap benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik oleh gaya gravitasi bumi ya. Kemudian semua benda yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi ya. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang ya, karena melayang di angkasa. Bahkan kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi ya. Bayangkan kalau misalkan gaya gravitasi di bumi tidak ada, mungkin kita akan melayang-layang, tidak bisa berdiri di atas tanah seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami, gaya gravitasi bumi ya. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Apakah pernah pohon jatuh langsung hilang dari pohonnya seperti itu? Pastinya akan jatuh di dekat pohon atau di atas tanah seperti itu ya. Nah, itu perhatikan contohnya seorang profesor yang lagi duduk ya membaca, kemudian ada di situ pohon apel ya. Apel itu jatuh tepat di kepalanya seperti itu ya. Jadi pastinya semua buah-buahan akan jatuh ke tanah. Itu karena adanya gaya gravitasi. Sekarang kita akan lanjut di pembelajaran kedua. Di situ judul besarnya mengamati hasil karya seni montase, kolase, aplikasi, dan mosaiknya. SBDP halaman 131 ya. Yang pertama itu ada seni kolase ya. Seni kolase artinya karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Misalnya potongan kertas, kain, dan biji-bijian ya. Nanti akan bisa menghasilkan sebuah karya yang cantik seperti dia. Nanti akan disusun tuh. Misalkan itu ada gambar gajah ya. Gambar gajah yang dibuat dari biji-bijian kacang hijau seperti itu ya. Kemudian yang kedua seni montase. Seni montase karya seni yang dihasilkan dari penggabungan beberapa gambar yang sudah jadi ya. Jadi ini kita hanya memotong-motong sebuah gambar, nanti akan kita gabungkan di dalam satu wadah ya.
maka akan terbentuk sebuah seni montase yang begitu cantik ya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, seni mozaik ya. Seni mozaik ini karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material ya atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem ya. Itu perhatikan contohnya, ada biji jagung ya yang ditempelkan dan menghasilkan sebuah karya seni mozaik ya. Itu kayak gambar mangga ya, ada gambar mangga seperti itu. Kemudian yang terakhir, aplikasi teknis menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain. Kain perca ditempelkan pada bidang yang ingin dihias dengan menggunakan beberapa teknik-teknik tusukan sulam sehingga menghasilkan tampilan yang indah dan pada permukaan kain ya. Jadi teknis aplikasi ini dimana kita teknik dimana melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain ya, kain perca ya. Jadi kain-kain yang sisa bisa kita potong-potong, nanti akan bisa menghasilkan sebuah seni ya yang menggunakan teknik aplikasi. Nah, kita lanjut materinya. Itu materi IPA ya, di pembelajaran 2 itu ada apa itu gaya gesek. Tadi kan kita sudah mempelajari gaya gravitasi dan pengertian dari gaya. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang gaya gesek ya. Gaya gesek berarti adanya gesekan antara benda satu dengan benda yang lain seperti itu ya. Jadi pengertian dari gaya gesek di sini, gaya yang ditimbulkan oleh gaya gesekan benda dengan benda lainnya. Besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan ya. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Jadi ada seorang siswa yang mendorong meja di lantai ya. Kemudian sifat-sifat gesek. Yang pertama, gaya gesekan terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Kemudian arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda ya. Besar gaya gesekan bergantung pada tingkatan kekasaran permukaan benda yang bersentuhan ya. Jadi kesimpulannya di sini, besar gaya gesekan bergantung pada kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Kemudian makin kasar permukaan benda, makin besar gaya gesekan. Sebaliknya makin halus permukaan benda, gaya gesek makin kecil ya. Baik, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat anak-anak semua pahami ya. Dan apabila ada yang dibingungkan atau tidak mengerti, bisa ditanyakan lewat via WA seperti itu ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat dan salam sehat, selalu menjaga protokol kesehatan.